pagi anak-anak. Sebelum kita melakukan kegiatan kita pada pagi hari ini, sebelumnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk menjadi kekuatan kita. Namun sebelumnya kita awali dengan doa. Bapa, kami datang mengucap syukur atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami memperoleh tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, itu karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun hati dan pikiran kami, karena kami percaya bahwa firman-Mu adalah kekuatan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang datang pada kita pada pagi hari ini terambil di dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Renungan pada pagi hari ini saya memberi judul tentang ketekunan dalam Allah. Dalam kehidupan manusia, beberapa orang hanya malas. Itulah sebabnya mereka tidak pernah melihat sesuatu yang dicapai dengan hidup mereka. Mereka menyalahkan kurangnya keberhasilan dalam kehidupan itu, dan segalanya dalam diri mereka sendiri. Tetapi Tuhan tidak membedakan orang. Apa yang Dia lakukan untuk satu, Dia akan lakukan untuk semua. Mungkin fakta yang sulit untuk dihadapi, tetapi pada akhirnya kita semua bertanggung jawab atas kesuksesan kita atau kurangnya kesuksesan kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hal utama yang menentukan siapa yang berhasil dan siapa yang tidak berhasil adalah sikap kita. Anak-anak harus menginginkan kesuksesan untuk mendapatkannya. Itu tidak menggambang di atas awan, dan harus atau butuh kerja keras untuk mencapainya. Karena kebanyakan orang hanya mau melakukan pekerjaan biasa, tetapi mereka menuai dengan hasilnya yang rata-rata. Jadi, untuk mencapai hasil yang super, seseorang harus melakukan pekerjaan yang super, berkomitmen penuh pada tugas, dan bersedia melakukan apapun yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan dan aspirasi. Dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-6 mengatakan bahwa Allah
berkenan atau Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini adalah suatu pemberian upah bagi mereka yang rajin mencarinya. Menurut ayat ini bahwa Allah menghargai ketekunan. Faktanya Dia memberikan ganjaran bagi mereka yang mencari Dia atau yang mencari Tuhan. Yang berarti orang-orang yang sikapnya malas, lesu, dan tidak melakukan apa-apa, boleh dikatakan santai saja, tidak akan pernah mendapatkan imbalan yang besar dari Tuhan. Karena ketekunan diperlukan untuk kesuksesan apapun. Anak-anak harus rajin untuk dihadiahi oleh Tuhan. Jadi seharusnya tidak mengherankan bahwa ketekunan akan diperlukan agar anak-anak berhasil dalam setiap apapun yang menjadi cita-cita dan setiap apapun yang menjadi tujuan ke depannya. Jika anak-anak menganggap enteng tugas yang diberikan dalam kehidupan kita dan menganggapnya ringan, itu akan membuat kita malas-malasan. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita supaya tetap tekun di dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai peserta didik, dan jangan bermalas-malasan, karena Tuhan tidak mengindahkan anak-anak yang bermalasan, tetapi Tuhan sangat bahagia atau Tuhan akan memberikan upah bagi mereka yang mencari Dia. Jadi demikian firman Tuhan. Biarlah renungan pada pagi hari ini menguatkan kita dan mengingatkan kita bahwa setiap apapun yang kita raih, setiap apapun yang menjadi tujuan kita ke depannya, ingat kita harus lakukan dengan tekun. Dan sebagai tindakan kita, yaitu kita harus andalkan Tuhan di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Percayalah, Tuhan akan senantiasa memimpin dan menyertai kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Dan kita menutup di dalam doa. Bapa, kami datang mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa apapun yang kami lakukan, apapun yang menjadi cita-cita kami, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Asalkan kami mencari Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Asalkan kami mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami menyerahkan setiap kegiatan kami sepanjang hari ini. Tuntun dan sertai kami, agar setiap apapun yang kami lakukan hanya nama Tuhan yang kami tinggikan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.